Pernah nggak sih kita berhenti sejenak dan bertanya, sebenarnya buat apa ya saya ada di sini? Nah, dalam pembahasan singkat kali ini, kita akan mengupas sebuah ide yang bisa jadi mengubah cara pandang kita soal hidup, yaitu gimana caranya menemukan tujuan sejati kita dengan mengenali karunia unik yang udah Tuhan kasih. Coba diingat-ingat lagi, pernah nggak kita ada di satu situasi di mana kita ngerasa kayak ikan yang dipaksa manjat pohon? Kita udah berusaha keras banget, tapi kok ya hasilnya nggak maksimal, malah bikin capek dan ngerasa kayaknya gue salah tempat deh. Nah, gimana kalau perasaan salah tempat itu sebenarnya bukan tanda kita gagal? Gimana kalau itu justru sebuah sinyal, sebuah petunjuk yang lagi ngarahin kita ke sesuatu yang lebih dalam tentang siapa diri kita sebenarnya? Untuk bisa ngerti sinyal itu, kita perlu balik ke dasarnya dulu. Alkitab ternyata ngasih kita beberapa prinsip kunci yang jadi fondasi buat memahami rancangan unik kita. Yuk kita lihat sama-sama. Oke, ini poin pertama yang krusial banget. Kita harus bisa bedain antara karunia rohani dan buah roh. Kenapa? Soalnya ini sering banget ketukar. Gini, buah roh itu kayak kasih, sabar, damai sejahtera, itu adalah karakter yang harus kita semua, tanpa terkecuali kembangin. Tapi kalau karunia rohani, ini beda. Ini tuh lebih kayak kemampuan spesial yang dikasih secara unik ke tiap orang buat melayani orang lain. Semua yang kita bahas ini akarnya dari prinsip-prinsip yang dijabarkan dalam materi ini. Di sini ada 6 kebenaran fundamental yang bisa kita jadiin semacam peta buat memahami karunia rohani. Mari kita bedah satu persatu ya. Nah, yang menarik dari sini itu apa? Coba perhatikan. Nggak ada yang ketinggalan. Setiap kita pasti punya karunia. Karunianya beda-beda. Jenisnya, ukurannya, tujuannya. Tapi semuanya itu buat saling membangun. Nggak ada karunia yang lebih hebat dari yang lain. Dan siapa yang bagiin? Murni kedaulatan Tuhan. Kalau kita beneran ngerti ini, wah ini bisa ngubah segalanya. Kita jadi bebas dari kebiasaan banding-bandingin diri dan tekanan buat jadi kayak orang lain. Ayat ini keren banget ya, bener-bener ngegasin kalau karunia itu sifatnya personal. Ini bukan undian acak, tapi sebuah anugerah yang sengaja diukur dan diberikan secara pribadi oleh Kristus sendiri. Langsung buat kita. Oke, setelah kita paham dasar teologisnya, pertanyaannya sekarang terus gimana cara praktisnya? Gimana kita bisa bantu orang lain, atau bahkan diri kita sendiri buat nemuin karunia ini? Yuk, kita masuk ke aspek praktisnya. Jadi, intinya begini. Tugas seorang pembimbing itu bukan buat nyatak orang jadi seragam. Justru sebaliknya, tugasnya adalah ngebantu orang itu menemukan desain uniknya, nemuin posisi yang pas buat dia, dan ngebantu dia keluar dari pikiran salah kalau dia itu nggak berguna. Ini pengingat yang penting banget. Kalau kita pernah ngerasa nggak berguna atau ngerasa nggak punya apa-apa buat dikasih, kita perlu tahu, perasaan itu bukan datang dari Tuhan loh. Dia sudah memperlengkapi kita secara spesifik, dan itu pasti ada tujuannya. Terus gimana dong cara kita memulai proses penemuan ini? Untungnya, ada sebuah kerangka kerja praktis yang bisa kita pakai. Coba kita lihat langkah-langkahnya. Anggap aja kerangka ini kayak peta perjalanan. Dimulai dari langkah berani buat berhenti ngelakuin hal-hal yang nggak cocok sama kita, lalu kita bergerak buat nemuin, ngembangin, dan nerima diri kita apa adanya. Poin terakhir ini, wah ini benar-benar melegakan ya. Sadari kalau kegagalan itu bisa jadi karena kita salah tempat. Ini mengubah cara kita lihat kegagalan kan, bukan lagi soal karakter kita yang jelek, tapi bisa jadi cuma petunjuk buat cari tempat yang lebih pas. Nah, setelah kita nemuin dan mulai pakai karunia kita, tujuan akhirnya apa sih? Ternyata bukan buat jadi yang paling hebat atau paling kelihatan, tapi ada sesuatu yang jauh lebih dalam dari itu. Fokusnya itu bergeser, bukan lagi soal hasil, tapi soal kesetiaan. Ini ngebebasin kita dari rasa iri sama karunia orang lain atau sombong sama karunia kita sendiri. Tugas kita tuh simple sebetulnya. Kelola dengan baik apa yang sudah dipercayakan ke kita. Udah, itu aja. Kutipan pendek ini kuncinya. Allah yang memberi pertumbuhan. Artinya apa buat kita? Artinya kita bisa fokus ngerjain bagian kita, yaitu jadi pengelola yang setia dan serahin hasilnya sama Tuhan. Beban buat ngontrol hasil akhirnya jadi terangkat. Ini bikin kita bisa melayani dengan lebih tenang dan penuh sukacita. Jadi setelah semua obrolan kita, sekarang pertanyaannya kembali ke kita masing-masing. Bukan buat nanti atau tahun depan, tapi minggu ini. Coba pikirkan, apa satu langkah kecil aja yang bisa kita ambil buat mulai menemukan, mengembangkan atau memakai karunia unik yang udah Tuhan kasih buat kita.